Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayuni Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, dan kepada teman-teman yang berbahagia semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Zulfaimaniahak dengan NIM 66612400014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis WOT pada PDAM. Nah, kemudian analisis ini tuh bertujuan untuk kita mengetahui beberapa kondisi internal dan eksternal dari PDAM, serta strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Kita mulai dari faktor internalnya dulu nih teman-teman. Nah, di IFAS ini ada strength dan juga weakness. Pada strength, kita bisa mengetahui kalau PDAM ini memiliki banyak hal atau beberapa hal yang cukup mendukung bagian operasionalnya, mulai dari tenaga kerja PDAM yang sudah cukup cekatan dalam menjalankan tugas sehingga pelayanan tersebut tuh bisa lebih cepat. Nah, pendapatan mereka juga stabil karena masyarakat itu rutin membayar penggunaan air. Nah, kemudian sumber air baku ini tuh relatif stabil dan sumber air baku itu relatif stabil. Kemudian karena stabil ini tuh mereka ini didukung oleh peralatan pengelolaan air yang sudah cukup canggih, serta PDAM itu juga sigap dalam menangani berbagai permasalahan seperti kebocoran pipa dan lain-lainnya. Nah, kemudian permintaan air juga itu semakin meningkat di setiap tahunnya. Semua hal ini tuh menunjukkan kalau PDAM itu sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Nah, tapi di sisi lain kita mengetahui kalau PDAM itu gak hanya terlihat dari kekuatannya aja atau strength-nya, tapi ada juga celah yang menjadikan kalau PDAM itu masih punya kelemahannya atau weakness. Nah, salah satu kekurangannya adalah jumlah teknisi mereka, sehingga tuh kalau ada perbaikan mereka tuh kadang suka terlambat kalau ada banyak gangguan dari internalnya. Nah, kemudian NRW atau kebocoran pendapatan itu pun masih cukup tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kualitas air yang sering berubah saat musim hujan atau musim kemarau. Jadi kualitasnya itu tergantung kondisi cuacanya, teman-teman. Nah, kemudian banyak juga pipa distribusi yang sudah tua sehingga mereka ini rawan bocor. Kemudian juga sistem perawatan itu masih reaktif. Jadi artinya itu kalau misal ada peralatan yang udah cukup tua gitu, udah cukup lama sehingga sudah banyak kerusakan gitu, mereka memperbaikinya itu kalau udah kelihatan rusak banget, bukan dari sebelum-sebelumnya. Nah, juga dari masyarakatnya sendiri itu juga masih sering mengeluhkan tekanan air yang lemah. Nah, dari IFAS ini kita dapat melihat total dari bobot serta scoringnya. Nah, dari bobot kita mendapatkan total 1 dan juga dari skornya kita mendapat total 2,64. Nah, kemudian kita masuk ke Nah, di sini kita masuk ke EVAS. Nah, di EVAS ini ada opportunities dan juga threats. Opportunities itu berarti peluang dan juga threats itu berarti ancaman. Kita lihat dulu dari sisi peluangnya, dari sisi opportunitiesnya. Nah, di sisi peluang kita dapat mengetahui kalau pertumbuhan penduduk itu membuat pelanggan PDAM terus bertambah. Nah, hal ini tuh diiringi dengan pemerintah yang juga memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang PDAM dalam menciptakan air bersih. Nah, kemudian hal ini pun diiringi oleh dengan berkembangnya teknologi. Karena teknologi digital yang sudah berkembang itu bisa membantu pekerjaan PDAM dalam memantau kebocoran serta meteran atau pokoknya gangguan-gangguan dari PDAM-nya itulah. Nah, kemudian di sini juga kita dapat mengetahui kalau kesadaran masyarakat itu sama pentingnya dengan yang lain, karena
masyarakat ini tuh bisa menilai kalau air yang diberikan atau disalurkan oleh PDAM itu udah cukup bersih atau belum, atau airnya sudah meningkat atau belum. Nah, kemudian yang terakhir itu PDAM juga memiliki peluang kerjasama dengan sektor swasta. Sama seperti Ivas tadi, ada faktor yang menjadi tantangan bagi PDAM. Nah, dari sisi threats-nya atau ancamannya itu, PDAM menghadapi pencemaran air sungai yang pada dasarnya sungai itu menjadi sumber air baku mereka. Nah, ada juga persaingan dari penyedia air non PDAM seperti sumur bor atau air galon. Kemudian perubahan iklim juga ikut dilihat karena perubahan iklim itu memengaruhi kualitas dan kuantitas air yang akan disalurkan. Nah, selanjutnya itu biaya operasional semakin tinggi serta keluhan masyarakat bisa meningkat ketika terjadi gangguan. Nah, dari EVAS ini kita dapat mengetahui total bobot dan skornya. Total bobot yang kita dapatkan itu 1 dan nilai skornya itu 2,89. Berdasarkan perhitungan dari gabungan total IVAS dan EVAS tadi, maka kita dapat mengetahui kalau PDAM ini tuh di kuadran matriks SWOT-nya itu berada pada posisi pertumbuhan atau kuadran 1 growth. Nah, artinya PDAM itu memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi mereka juga harus tetap memperbaiki berbagai kelemahan dan gimana cara mereka mengatasi ancaman-ancaman yang datang. Nah, di sini kita masuk ke strategi. Strategi yang sudah disusun terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu strategi SO, yaitu SO itu gabungan dari strength dan weakness. Nah, berarti pada strategi ini PDAM tuh memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Contohnya seperti memperkuat digitalisasi layanan, terus meningkatkan pelatihan teknis, dan juga menyempurnakan sistem pelaporan serta billing otomatis. Nah, kemudian strategi WO atau weakness dan opportunities. Pada strategi ini tuh PDAM itu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Misalnya itu seperti menambah jumlah teknisi mereka melalui program pemerintah dan kemudian itu mengurangi NRW lewat digitalisasi, kemudian melakukan kerjasama dengan swasta untuk memperbaiki pipa-pipa yang sudah tua. Nah, kemudian yang ketiga itu ada strategi ST atau Strengths dan Threats. Nah, pada strategi ini PDAM itu menggunakan kekuatan sebagai hal untuk menghadapi ancaman. Nah, PDAM itu dapat meningkatkan pemeliharaan rutin, memperluas penggunaan sistem kontrol digital, dan terakhir itu menjaga efisiensi operasional. Nah, yang terakhir yaitu strategi WT atau weakness dan threats. Nah, pada strategi ini PDAM itu strategi ini tuh strategi defensif yang artinya PDAM itu bisa melakukan beberapa hal seperti digitalisasi untuk menekan NRW, dan menambah teknisi, dan juga kerjasama untuk perbaikan pipa, kerjasama dengan swasta. Ini ada balance scorecard-nya ya teman-teman. Nah, balance scorecard-nya itu ada pendidikan dan pelatihan yang fokusnya itu meningkatkan kompetensi teknisi dan inovasi pelayanan. Kemudian KPI-nya di sini tuh pelaksanaan pelatihan teknis bagi pegawai, penggunaan teknologi digital dalam monitoring jaringan, edukasi masyarakat terkait pengolahan air, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan publik. Nah, capaiannya itu mencapai 85%. Kemudian ada keuangan, fokusnya itu efisiensi biaya operasional dan juga pengelolaan pendapatan pelanggan air. KPI itu efektivitas penagihan pembayaran air, kemudian pengolahan tarif air berdasarkan kategori pelanggan, pengurangan kebocoran air atau NRW, dan juga optimalisasi anggaran pemeliharaan jaringan. Nah, capaiannya itu di sini bernilai 90%. Nah, kemudian ada SOP. SOP ini fokusnya PDAM itu
mengefektivitaskan distribusi air dan juga optimalisasi operasional. KPN itu penerapan SOP distribusi dan pengendalian tekanan air, kecepatan penanganan kerusakan jaringan pipa, penerapan sistem monitoring operasional berbasis digital, dan konsistensi administrasi teknis. Nah, capaiannya itu 89%. Kemudian yang terakhir itu ada kepuasan pelanggan yang fokusnya itu pada kualitas pelayanan air bersih dan juga respons terhadap pengaduan. KPI-nya itu kepuasan masyarakat terhadap kontinuitas dan juga kualitas air, kecepatan penanganan keluhan melalui call center atau aplikasi-aplikasi gitu, kemudian kemudahan transaksi digital, serta tingkat pertumbuhan pelanggan baru. Nah, capaiannya ini di sini 93%. Kita di sini sudah masuk ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan di sini PDAM berada pada tahap pertumbuhan. PDAM juga memiliki kekuatan dalam teknologi, tenaga kerja, dan meningkatnya kebutuhan air bersih. Namun di sisi lain, PDAM juga tetap harus mengatasi tantangan seperti pipa tua yang sudah cepat rusak gitu, kemudian tingginya NRW, serta perubahan kualitas air baku. Nah, melalui strategi SWOT dan penerapan balance scorecard, PDAM itu juga berusaha meningkatkan efisiensi, digitalisasi, kualitas pelayanan, serta memperkuat kerjasama dengan swasta, dan yang terakhir itu pelatihan SDM agar dapat memberikan layanan air bersih yang baik. Terima kasih.